faktanya sebenarnya Indonesia kaya terkait dengan sumber daya alam pertambangan. Nah, tetapi ternyata hasilnya itu tidak ada. Bahwa tambang itu ekstraktif, ya betul. Tambang itu eksploitatif, ya betul. Tambang itu merusak lingkungan, ya betul. Tetapi sebenarnya bisa dimitigasi, bisa diantisipasi. Menghilangkan nggak bisa. Tapi paling nggak mengurangi bisa. Dan DPR tidak serius memperbaiki tata kelola migas. Yang kedua, mestinya RUU migas itu tidak hanya berbicara kelembagaan hulu, tidak berbicara soal migas sebagai sebuah komoditas, tetapi berbicara bagaimana migas menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi. Dan untuk selanjutnya, Bang Bisman. Siap. Oke. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Reform Syndicate yang saya hormati, teman-teman yang hadir di sini, ada rekan saya Mas PWYP dan Mas Walhi. Diberikan catatan oleh panitia bahwa acaranya ini adalah catatan akhir tahun. Karena catatan akhir tahun, nggak sah saya datang kalau nggak bawa catatan. Akhirnya ya memang harus buka catatan. Kalau sekali saya nggak buka catatan, itu tidak sesuai dengan acara hari ini, sehingga saya harus memang buka catatan. Nah, ada beberapa catatan akhir tahun terkait khususnya di sepanjang tahun 2025 ini berkaitan dengan sektor energi dan pertambangan. Ada banyak peristiwa, tetapi karena kami dari Pusat Studi Hukum, maka kajian kami lebih banyak pada aspek-aspek hukum dan kebijakannya. Di tahun 2025 ini, pertama memang satu di sektor pertambangan, dari aspek legislasi itu ada revisi Undang-Undang Minerba, khususnya terbitnya lahirnya Undang-Undang 2 tahun 2025, perubahan keempat atas Undang-Undang 4 tahun 2009. Apa yang menarik dari undang-undang ini? Yang menarik itu adalah pengusahaan pertambangan yang biasanya itu dilelang, yang biasanya itu untuk badan usaha, yang biasanya itu untuk kalangan pebisnis, ini diberikan prioritas, ya kan? Satu kepada ormas keagamaan, dua kepada perguruan tinggi sepanjang itu dikerjasamakan dengan badan usaha, tiga kepada UKM, empat kepada koperasi, lima kepada badan usaha yang melakukan hilirisasi. Artinya prioritas itu adalah dia dapat diberikan tanpa ada lelang. Dari 5 aspek yang saya sebutkan ini, maka ya sebenarnya siapapun bisa dikasih. Sepanjang dikehendaki oleh pemerintah. Nggak perlu lelang. Ya kan? Artinya ya silakan bikin UKM, silakan bikin koperasi, silakan bikin perusahaan. Kami yang dari kampus pun sudah banyak ditawar-tawari juga. Jadi ya begitu. Oleh karena itu catatannya adalah pertama pada saat revisi ini proses, kami termasuk yang tidak berkehendak, artinya menolak ini. Tetapi karena ini sudah berlaku, sudah terjadi, maka yang menjadi catatan adalah bahwa kita harus melakukan pemantauan, pengawasan kepada siapa ini. Karena pada prinsipnya, ide, pemikiran, afirmasi untuk memberikan tambang kepada bukan pelaku usaha besar ini, ya bisa jadi niat pemerintah baik, bisa jadi. Tetapi bisa jadi juga menjerumuskan. Karena jangan-jangan nanti yang mendapatkan ini adalah bukan pada pihak-pihak yang diidealkan dalam undang-undang. Nah, ini yang mungkin menjadi catatannya pertama. Dan kita khawatirkan di tahun-tahun berikutnya, apalagi menjelang pemilu, ya siapa aja bisa dikasih. Panjang nanti di 2029 bisa dikapitalisasi menjadi kekuatan suara. Yang berikutnya di sektor pertambangan, teman-teman semuanya, ada beberapa catatan kami. Ini disclaimer, catatan itu kan ada yang positif, ada yang negatif. Karena kita kan harus objektif, proporsional. Tetapi kalau catatan yang baik, itu sudah tugas pemerintah. Jadi kami catatannya bukan tidak baik, tapi ya
Maksudnya tugas civil society kan memberikan catatan yang sifatnya korektif. Yang kedua adalah seringnya perubahan kebijakan. Di dunia pertambangan itu ada kebijakan perubahan tentang pajak, tentang PNBP, tentang DHE, dana hasil ekspor, tentang perubahan DMO. DMO pun ada dua, harga DMO dan kuota DMO. Tentang RKAB dari 3 tahun menjadi 1 tahun. Tentang komunitas ekspor komoditas tembaga dan sebagainya. Artinya adalah dalam waktu yang singkat kebijakan ini bisa berubah-ubah. Nah, ini yang sebenarnya menimbulkan ketidakpastian hukum. Dari aspek pengusahaan tidak bagus, dari aspek sosial juga tidak bagus, termasuk dari aspek apapun. Yang ketiga catatan kami dalam konteks minerba adalah kasus korupsi pertambangan tetap tinggi dan semakin kompleks. Jadi Profesor Mahfud MD pada saat tahun lalu dia bilang kalau pengusahaan pertambangan itu dilakukan dengan baik, tidak ada korupsi, maka rakyat Indonesia itu akan mendapatkan 20 juta free tanpa kerja, tanpa apa-apa. Bayangin, enak banget kan? Sekarang aja untuk nyari gaji 5 juta aja susah, itu 20 juta free, ya kan? Apakah terlalu lebih? Iya memang terlalu lebih itu, tetapi nggak salah-salah banget. Karena memang Faktanya sebenarnya Indonesia kaya terkait dengan sumber daya alam pertambangan. Nah, tetapi ternyata hasilnya itu tidak ada. Contoh tahun 2024 kita kan PNBP hanya sekitar 170 triliun. Pendidikan dan APBN kita yang 3.300 triliun. Artinya hanya berapa persen, tidak sampai 1% itu dari tambang yang katanya kaya. Oleh karena itu kalau hasil ini maksimal, bisa jadi sekolah sampai S3 nggak akan bayar, rumah sakit tanpa perlu iuran BPJS, tanpa muter-muter pajak, dan seluruh masalah sosial dan politik selesai. Karena apa? Ya, karena apa? Punya duit. Dan cara, ya dengan gampangnya mengirimkan bank dan seterusnya. Yang keempat adalah kasus pertambangan ilegal. Ini yang luar biasa dan sedih. Sekarang ada Satgas dan lain sebagainya. Tapi yang perlu menjadi catatan adalah pertambangan ilegal ini kan tidak adil 1-2 tahun ini. Ini sudah sangat lawan pajak. Dan pertambangan ilegal ini kan bukan seperti yang jual beli narkoba yang sembunyi-sembunyi. Ini tampak menyata besar. Artinya kalau sampai hari ini tidak bisa diberantas, hasilnya adalah ada problem. Problem apa? Problem kebijakan yang ada problem penegakan. Kenapa? Dipastikan tambang ilegal itu juga melibatkan elit, oligarki, dan petinggi. Nah, ini yang juga menjadi problem dalam konteks pertambangan ilegal. Yang kelima catatan kami adalah dalam sektor pertambangan dan lingkungan pertambangan semakin menjadi perhatian. Jadi bahwa tambang itu ekstraktif, ya betul. Tambang itu eksploitatif, ya betul. Tambang itu merusak lingkungan, ya betul. Tetapi sebenarnya bisa dimitigasi, bisa diantisipasi. Menghilangkan nggak bisa. Tapi paling nggak mengurangi bisa. Ada amdal, ada good mining practice, ada reklamasi, ada pasca tambang. Artinya, kalau mekanisme itu dilakukan dengan baik, sebenarnya daya rusak tambang itu masih bisa dimitigasi. Walaupun tetap merusak, bisa diantisipasi, bisa direduksi. Masalahnya adalah mekanisme sistem tersebut tidak juga berjalan efektif, pengawasan juga tidak bisa dilakukan dengan maksimal. Sehingga memang dampak lingkungan betul-betul menjadi tanda kutip bukan apa kambing hitam, bahwa tambang memang dirasa merusak lingkungan. Tidak bermaksud menjustifikasi benar, tetapi juga ada pengusahaan hutan, tapi juga ada industri, tapi juga ada perkebunan dan lain sebagainya. Nah, ini juga menjadi catatan juga. Yang berikutnya, konflik sosial di wilayah-wilayah tambang semakin meningkat. Logikanya kan semakin dewasa, semakin modern, istinya pengelolaan sosial ini bisa di-manage, bisa dikelola. Tetapi faktanya justru semakin terjadi disparitas. Justru semakin terjadi kesenjangan, sehingga konflik sosial terkait dengan tambang itu semakin meningkat. Yang ketujuh terkait dengan hilirisasi yang belum berjalan optimal, mesti digencarkan.
hilirisasi ini menjadi jualan pemerintah yang seakan-akan berhasil, tetapi faktanya sudah sekian tahun ini, satu yang diharapkan itu kan added value, nilai tambah. Memang betul ada nilai tambah, tetapi tidak maksimal, tidak besar. Yang kedua, multiplier effect, efek pengganda perekonomian. Itu juga tidak maksimal. Artinya adalah hilirisasi sampai saat ini itu hanya sampai sebatas ke smelter. Kalau smelter itu hanya pengolahan dan pemurnian. Contoh nikel. Nikel itu produk smelter hanya ferronikel, ya kan? Dan itu melipat gandakannya hanya 3-4 kali lipat. Ini kalau dia sampai menjadi akhir bisa berpuluh-puluh kali lipat. Tembaga pun nilai tambahnya dengan smelter juga tidak maksimal. Artinya sebenarnya hilirisasi itu harus dimaknai membangun ekosistem industri berbasis tambang yang dari hulu sampai hilir akhir itu sebenarnya di dalam negeri. Tetapi masalahnya hilirisasinya itu masih setengah hati. Hasil smelter dilarikan ke luar negeri. Dan itu tidak sebanding. Karena apa? Membangun smelter diberikan insentif pajak dan PNBP, ya kan? Dan sementara itu barangnya tanda kutip harus di stop oleh smelter. Artinya apa? Smelter itu sebenarnya tanda kutip disubsidi juga, gitu. Karena kalau menjual ke luar negeri langsung bisa jadi lebih mahal. Tapi harus jual di dalam negeri, ternyata dalam negeri pun yang menangkap adalah orang luar negeri juga. Akhirnya keluar dari mulut harimau masuk ke kandang macan katanya. Nah, ini yang kritik kita terhadap smelter yang belum maksimal. Tapi di luar itu adalah teman-teman di tahun 2025 itu memang dari aspek pasar harga komoditas tambang itu jatuh. Batu bara hanya berkisar 110 US dollar per metrik ton, nikel juga turun. Beberapa komoditas yang hanya yang favorit itu hanya emas. Artinya adalah sebenarnya tren global menunjukkan komoditas tambang itu harganya akan cenderung turun dan permintaan itu juga menurun juga. Kami sering ditanya bagaimana dengan prospek harga batu bara depan untuk bisa naik rebound menjadi cukup tinggi. Artinya apa? Artinya Indonesia sudah harus siap-siap, ya kan? Ekonomi tidak boleh tergantung dengan tambang. Contoh, saat itu ada Ramadan kebijakan di bulan September. Apakah Newmont sekarang namanya aman masih mau ekspor atau tidak? Ya kan? Selevel gubernur dan kepala daerah di sana pun menentang bahwa biarkan tetap ekspor. Karena sekali Newmont atau aman itu diekspor, maka ekonomi akan mati di Sumbawa dan NTB secara ya akan gitu terus, ya kan gitu. Intinya apa ketergantungan ekonomi itu kepada tambang itu nanti seperti teorinya Richard Audi, ya kan? Paradox of plenty atau kutukan sumber daya alam. Bagaimana sumber daya alam yang semestinya membuat kaya malah jatuh membuat miskin, dan paradoks pelimpahan. Jadi berkelimpah tapi tenangan bertolak-tolak antara faktanya sebenarnya tidak berkelimpahan. Nah, ini yang sebenarnya perlu menjadi tatapan bahwa tambang itu di samping sebenarnya nilai ekonomi, nilai rusaknya juga cukup tinggi. Oleh karena itu momentum bencana ini bisa menjadi evaluasi di catatan akhir tahun di bidang apa. Berikutnya, karena sudah mau maghrib, singkat-singkat saja. Kalau di sektor migas, sekarang catatan kami tadi tambang, mineral dan batu bara, sekarang sektor migas. Sektor migas catatan pertama sama kami dari aspek legislasi. RUU migas itu umurnya saya menjadi ketua tim tahun 2010. Berarti 14 tahun. 15 tahun. Sampai saya mantan itu sudah 15 tahun. 15 tahun RUU migas tak jadi. Padahal tahun 2012 Mahkamah Konstitusi sudah memutus 16 pasal, bahkan pasal jantung itu bertentangan dengan konstitusi. Artinya apa? Artinya pemerintah dan DPR tidak serius memperbaiki tata kelola. Yang kedua, mestinya RUU migas itu tidak hanya berbicara kelembagaan hulu, tidak berbicara soal migas sebagai sebuah komoditas, tetapi berbicara bagaimana migas menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi dan mengarah ke transisi energi. Ya, sama sekali sekarang itu ya rutinitas saja biasa. Sehingga kalau migas ditargetkan 2030
1 juta barrel per day impossible, enggak mungkin. Nah, oleh karena itu kita mendorong sebenarnya RUU migas segera diselesaikan, dan sampai hari ini belum ada tanda-tanda, belum ada hilangnya untuk RUU migas itu diselesaikan. Apa persoalannya, Bang? Macet. Persoalan pertama adalah goodwill, political will, kemauan. Memang nggak mau, ya kan? Nah, sekarang kalau kita bandingkan, kenapa ke undang-undang minerba bisa 2 minggu selesai, bisa 2 bulan selesai? Ini kan faktor pendorong. Jadi faktor pendorong, tanda kutip. Kira-kira yang bisa ditengahin. Dorongnya yang tidak ada, pendorongnya yang berbeda. Kalau tambang pendorongnya ada, tapi kalau migas belum ada pendorongnya. Sehingga memang saat ini belum ada. Sampai hari ini macet terus. Yang kedua, catatan kita di sektor migas adalah produksi 600 ribu barrel per day, bahkan cenderung turun. Jadi di migas ini teman-teman semuanya ada antagonis atau ada berlawanan. Produksi kita itu tiap tahun rata-rata turun 2% lifting kita untuk minyak bumi. Tapi kebutuhan kita terhadap BBM tiap tahun itu naik rata-rata 3%. Kita sekarang BBM kita konsumsi 1,6 juta barrel per day. Produksi kita hanya 600. Artinya 1 juta barrel kita itu impor, baik dalam bentuk crude maupun dalam bentuk BBM. Meskipun lifting minyak naik, Kementerian SDM nggak naik, hanya 600-an. Kalau jalan naik nggak, tapi kalau mencapai target, ya mencapai target APBN, ya. Ya dulu kita pernah mencapai lifting 1 juta, terus turun sampai sekarang 600. Akhirnya maksimal pun kita harus impor baik crude oil maupun BBM. Artinya apa? Tantangan di dunia migas baik hulu dan hilir nanti akan semakin lift terus turun, sementara kebutuhan terus naik. Yang ketiga adalah investasi nggak meningkat. Jadi kegiatan hulu migas ini kegiatan yang kait dan tidak meningkat, bahkan cenderung turun. Sementara di hilir juga demikian. Subsidi dan tata niaga LPG bermasalah. Sampai hari ini LPG itu kan subsidinya luar biasa. Sistem distribusi terbuka itu juga sangat rawan terhadap penyimpangan. Nah, ini juga menjadi masalah dalam terkait dengan LPG. LPG contoh 12 kilo, 3 kilo itu kan harganya 22.000. Padahal harga keekonomiannya itu bisa sampai 40-50 ribu. Artinya Pak subsidinya juga sangat besar. Yang terakhir kemarin kasus SPBU swasta berhenti operasi karena tidak mendapat pasokan. Ini lucu. Tapi ada 2 aspek. Dari aspek ketahanan energi, memang impor langsung BBM oleh asing itu memang agak berisiko terhadap aspek ketahanan energi. Tapi dari aspek kepastian hukum, kepastian berusaha, dan jaminan kelanjutan, ini juga menjadi pertanyaan penting bagi SPBU asing di Indonesia. Tapi terlepas pro-kontra menurut kami adalah pemerintah tidak begitu bijak dengan ini. Walaupun sekarang terakhir sel hari ini juga sudah jualan. Nah, diskusi ini panjang. Mau kita potret dari aspek energi, kemandirian energi, atau kedaulatan energi, atau monopoli, atau mau kita potret dari aspek kepastian berusaha dan kepastian. Ini menarik karena memang seluruh transmigrasi luar biasa. Lepas BUMN kita dengan segala kondisinya memang ada dan jika dibandingkan juga mungkin jadi tidak begitu Apple khususnya di Jakarta. Yang terakhir di sektor energi dan ketenaga listrikan, catatan kami adalah pertama ada 3 RUU sebenarnya. Ada RUU EBT, energi baru dan energi terbarukan, yang di DPR periode yang lalu itu hanya tinggal 1 pasal. Bahasanya DPR dan pemerintah di carry over periode sekarang, tetapi sampai hari ini belum ada sinyalnya. Belum ada tanda-tanda RUU EBT itu dilalui. Hanya tinggal 1 pasal terkait dengan power wheeling. Power wheeling itu adalah penggunaan jaringan distribusi PLN atau milik negara yang dibebaskan. Nah, itu yang sampai hari ini belum mencapai titik. Masalahnya adalah RUU EBT tidak dilanjutkan, muncullah RUU tenaga listrikan. Sekarang DPR sedang menyampaikan dan penyusunan RUU tenaga listrik. Yang menurut kami belum
jelas ini arah perubahannya apa terkait dengan ketenaga listrikan. Dan yang ketiga, DPD juga sedang menyiapkan perubahan RUU energi. Jadi ini menarik, ada perubahan EBT, energi dan ketenaga. Kalau menggunakan teori omnibus law, ya kan sebenarnya andai ini jadi omnibus law, mestinya payungnya itu RUU energi. Energi di dalamnya ada listrik, ada EBT, ada minerba, ada dan seterusnya, sehingga antara RUU ini sinergi dan tidak tumpang tindih dan saling terkait. Ya, tapi masalahnya adalah political will DPR dalam menyelesaikan RUU di bidang pertambangan, bidang energi dalam 20 tahun terakhir itu tidak ada, ya kan? Coba cek, ya kan? Dalam 3 periode terakhir itu hanya undang-undang pertambangan, undang-undang listrik nggak ada, terakhir itu kan 2009 undang-undang. Nah, sekarang apa? Itu menjadi catatan penting bahwa sebenarnya civil society, teman-teman masyarakat sipil perlu mendorong perbaikan RUU ini, tetapi dengan perspektif yang energi, perspektif transisi energi, perspektif yang lebih jauh ramah lingkungan. Tidak melihat energi tambak itu semata-mata sebagai sumber daya, tetapi sumber daya dan komoditas, tetapi sebagai sebuah sesuatu yang alat pencapaian tentu yang mungkin di kemudian hari. Yang berikutnya adalah dari sisi listrik terkait dengan di Jawa Bali itu kelebihan beban terus listriknya luar biasa besar. Kita itu 135%. Masalahnya di listrik itu mengenal kata laku nggak laku tetap harus bayar. Maksudnya begini, penyedia listrik itu kan IPP, Independent Process Board, swasta yang menjual listriknya ke PLN. Swasta itu kelihatan lah ya kan, orang itu saja sebenarnya. Nah, dia berkontrak oleh PLN dalam waktu jangka panjang dan dia memproduksi listriknya itu dipakai atau tidak dipakai, PLN harus bayar. Padahal itu sudah over pakai. Artinya negara tiap jam, tiap bulan dirugikan, harus membayar biaya kelebihan yang itu sangat besar. Itu untuk Jawa dan Bali. Sementara di luar Jawa kan masih kekurangan juga. Jadi sama problem oversupply, kedua adalah problem ke pemerataan listrik di luar Jawa. Ini menjadi problem juga terkait dengan listrikan. Yang kelima adalah transisi energi. Transisi energi itu agak semarak tahun 2002, 2021, 2002. Sekarang ini hampir nggak ada bintang. Ini apa? Bahkan pemerintah pun tidak komit dan tidak serius untuk early retirement or full power plant di 2030. Mereka tidak serius untuk mempensiunkan PLTU di 2010, PLTU Cirebon dan sebagainya kan enggak juga mau pensiunkan. Ini apa? Transisi energi ini beliau mendapatkan porsi dan perhatian serius dari pemerintah baik dengan keberlanjutannya. Yang terakhir terkait juga transisi energi, pengembangan EBT sampai hari ini masih 13-14%, artinya sangat jauh dari target yang semestinya 23 sampai tahun ini 4%. Kalau Presiden pidato 2030 100% itu hari itu yang nggak mungkinnya itu agak terlalu wajib. Ini utopia banget ya, nggak mungkinnya itu keterlaluan itu. Artinya apa? Kita juga tidak serius menggarap transisi energi, tidak serius menggarap pengembangan energi terbarukan. Padahal kita geothermal nomor 1 di dunia. Padahal kita punya solar cell sangat besar karena kita di Katulistiya. Sumber energi terbarukan lain yang sangat besar yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Inilah beberapa catatan-catatan buat teman di bidang pertambangan, listrik, dan oil and gas di sepanjang tahun 2025. Catatan kami adalah bahwa di bidang energi pertambangan sumber daya mineral ini terlalu banyak ganda. Jadi di media dan di publik, ya kan? Tapi dan di peningkatan signifikan terhadap progres dan perbaikannya belum begitu. Dan ini kan 1 tahun menakutkan pemerintahan hari ini. Kita lihat nih untuk tahun berikutnya sebenarnya apakah ada
hasil yang signifikan terkait dengan perkembangan di energi dan pangan. Itu catatan kami, moderator. Terima kasih. Kami kembalikan kepada moderator. Luar biasa penjelasan dari Bang Bisman terkait dengan ketidakberesan pemerintah dalam pengelolaan sektor pertambangan, energi, migas, sektor energi dan ketenaga listrikan, yang tentunya masih banyak hal yang kemudian perlu diperbaiki terkait dengan tata kelolanya.